Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Manga One Piece Chapter 1131 telah terbit dan memperlihatkan berbagai hal menarik. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan membahas tentang chapter terbaru ini dengan memberikan pendapat dan juga beberapa teori. Dalam versi lengkap chapter 1131 ini memperlihatkan banyak hal menarik dan informasi tak terduga yang akan kita ketahui. Di antaranya adalah Loki mendapat bounty tinggi karena mengalahkan banyak bajak laut kuat di masa lalu. Kemudian teknik terkuat Shanks yang dia gunakan untuk mengalahkan Loki. Setelah itu ada pula asal muasal luka di wajah Ben Beckman dan juga indikasi bahwa Sal diracuni oleh kesatria suci. Cerita dimulai dengan menampilkan Luffy yang sedang sangat gembira di hadapan Loki. Alasan mengapa Luffy sangat senang di sana karena akhirnya dia mengetahui dengan pasti bahwa dia telah berada di Pulau Elbaf. Dengan penuh semangat, Luffy terus berbicara tentang berbagai hal di Elbaf, mulai dari wilayah yang sangat besar hingga tentang para raksasa. Loki juga ingin menyampaikan sesuatu, tapi dia tidak mendapat kesempatan akibat Luffy yang tidak hentinya bicara. Hal itu pun membuat Loki marah, sehingga dia membentak Luffy untuk diam dan mendengarkan. Setelah itu, kotak perkenalan resmi karakter Loki akhirnya ditampilkan, yang mana dari sana bounty-nya pun bisa diketahui. Sang pangeran itu memiliki bounty sebesar 2,6 miliar berry. Bisa memiliki bounty buronan setinggi itu menandakan bahwa pada masa lalu, Loki sering berulah di luar Pulau Elbaf, bahkan sejak saat dia belum mengonsumsi buah iblis legendaris. Sebab tak lama setelah dia mengonsumsi buah iblis itu, dia ditangkap dan dirantai di Pulau Elbaf. Jadi aksi-aksi Loki di dunia luar terjadi ketika dia belum mengonsumsi kekuatan buah iblis. Namun, tanpa buah iblis pun, Loki mampu menebar teror dan membuat namanya melambung tinggi. Ada beberapa hal yang telah dilakukan sampai bisa mendapat bounty sebesar itu. Pertama, tentu Loki telah menghabisi banyak bajak laut kuat yang memiliki bounty tinggi. Sebab salah satu cara untuk membuat bounty meningkat adalah dengan mengalahkan musuh-musuh yang kuat dan terkena. Kedua, Loki pernah melakukan serangkaian aksi teror untuk pihak pemerintah dunia, seperti menyerang kapal-kapal milik pemerintah dunia dan angkatan laut. Ketiga, sang pangeran itu pun sering menyerang negeri-negeri yang berafiliasi dengan pemerintah dunia hanya untuk kesenangan pribadi. Jadi dengan berbagai hal yang telah dia lakukan itu, wajar Loki mendapat bounty yang sangat tinggi. Di hadapan Luffy, Loki lagi-lagi mengaku sebagai Dewa Matahari. Belum diketahui apakah Loki sengaja berbohong atau dia memang salah paham dengan mengira bahwa dirinya adalah sang dewa itu. Loki menegaskan kepada Luffy yang dari tadi semangat berbicara untuk tidak lagi berbicara tanpa seizin darinya. Sang pangeran itu pun bertanya kepada Luffy bagaimana pendapat si topi jerami itu tentang keadaan Loki saat ini. Dengan jelas Luffy bisa melihat Loki sedang dalam keadaan tertangkap. Kemudian Loki bilang sebenarnya jika memungkinkan dia pun ingin bebas dari sana. Loki menjelaskan bahwa telah 6 tahun lamanya dia ditangkap dan dirantai. Rantai yang digunakan untuk menahannya terbuat dari batu laut, dan pohon tempat dia ditahan pun adalah pohon harta karun Adam yang merupakan kerajaan Warland itu sendiri. Akhirnya sekarang terungkap misteri tentang pohon Adam yang legendaris. Pohon itu merupakan pohon besar yang membentuk Pulau Elbaf yang sebelumnya sering kita sebut sebagai pohon Yggdrasil. Dalam arc Elbaf ini akan ada banyak misteri terkait sejarah yang akan terungkap. Salah satunya adalah mengenai asal-usul dari pohon ada. Setelah Loki menjelaskan bahwa dia dirantai dengan batu laut dan ditahan di pohon Adam, dia mencoba untuk membuat kesepakatan dengan Luffy. Jika Luffy mau pergi ke desa dan mencari kunci untuk melepaskan Loki, maka Loki berjanji akan menghancurkan satu kelompok bajak laut manapun yang diinginkan oleh Luffy. Loki percaya diri bisa melakukan itu karena dia sangat kuat. Loki juga menjelaskan bahwa tempat di mana mereka berada sekarang sebagai dunia bawah. Dunia bawah yang dimaksud di sini berbeda dengan istilah dunia bawah yang sering kita dengar. Istilah dunia bawah yang sering kita dengar merujuk kepada transaksi dan bisnis ilegal, sedangkan dunia bawah yang disebut oleh Loki ini merujuk ke suatu wilayah di Elbaf. Wilayah itu menjadi penjara sekaligus tempat eksekusi untuk para raksasa yang melakukan kejahatan. Dunia bawah di Elbaf ini pun sangat berbahaya karena ada banyak sekali hewan buas yang sering berkeliaran. Namun hewan-hewan itu sama sekali tidak berbahaya di mata Loki karena dia sudah menaklukkan semua raja gunung di tempat itu sejak dia masih kecil. Para raja gunung yang Loki maksud pun kemudian mulai muncul. Masing-masing dari mereka memiliki ukuran tubuh yang sangat besar.
Bersamaan dengan mereka juga keluar beberapa orang yang merupakan anak buah Loki. Orang-orang ini memakai masker dan jubah kulit binatang untuk melindungi diri dari para hewan buas. Di sana Luffy sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan karena dia sudah terbiasa berurusan dengan hewan buas. Loki bilang jika Luffy tidak mematuhi perkataan Loki, maka orang-orang dan hewan buas di sana tidak akan tinggal diam. Bukannya terintimidasi, Luffy malah menunjukkan kemampuannya dengan mengeluarkan Hoshoku Haki, sehingga hewan-hewan buas di tempat tersebut langsung ramah kepada Luffy karena mereka tahu Luffy sangat kuat. Semua orang pun terkejut ketika Luffy melakukan hal itu. Para bawahan Loki juga langsung teringat kepada Shanks. Dulu Shanks pernah membuat para anak buah Loki itu pingsan dengan Hoshoku Hakinya. Mendengar nama Shanks disebut membuat Luffy bertanya lebih lanjut karena dia selalu tertarik dengan berbagai hal yang berhubungan dengan si rambut merah itu. Di sana Loki mampu memahami adanya ikatan emosional yang kuat antara Luffy dengan Shanks sehingga Loki berniat untuk memancing amarah Luffy. Loki bilang Shanks itu adalah seorang bajak laut pengecut. Hal tersebut tentu tidak benar karena itu hanya lelucon untuk pancingan saja. Luffy pun kesal dan langsung memasuki mode Gear 4. Dia segera melancarkan pukulan ke arah kepala Loki, namun Loki berhasil menghindari pukulan Luffy dengan menggerakkan kepalanya ke samping. Dari sini, kita bisa semakin yakin dengan kekuatan Loki. Di luar kemampuan yang didapat dari buah iblis legendaris, Loki memang sudah sangat hebat. Dia bisa menggunakan Ken Bunshoku Haki dengan baik karena walau matanya tertutup, Loki mampu menghindari pukulan cepat Luffy. Hal tersebut pun menjadi bukti bahwa gerakan Loki sangat lincah walau tubuhnya berukuran sangat besar. Dia juga pasti menguasai Boshoshoku Haki tingkat tinggi karena dengan kemampuan itu dia bisa memperkuat serangan dan pertahanan. Selain itu, Loki juga tentu menguasai Hoshoku Haki karena sejak kecil dia bisa menaklukkan para raja gunung yang ada di dunia bawah. Sekarang ini, Hoshoku Haki Loki pasti telah meningkat berkali-kali lipat dibanding dulu. Setelah menghindari pukulan Luffy, Loki bilang dia cuma bercanda. Namun dalam hati, Loki juga sangat ingin menghabisi Luffy jika Loki bisa terlepas dari sana. Terlihat jelas Loki ini memiliki sifat yang sangat licik. Luffy pun meminta Loki untuk menceritakan soal ada hubungan apa antara dia dengan Shanks. Tapi Loki berkata dia tidak akan menceritakan itu dengan gratis. Jadi jika Luffy mau mendapat jawaban, Luffy harus melakukan apa yang Loki katakan tadi. Tentu kebenaran yang Loki sembunyikan itu adalah pada masa lalu, Loki dan Shanks pernah bertarung. Itu terjadi ketika Shanks datang ke Pulau Elbaf untuk pertama kali. Dan di sana, dia menghentikan amukan Loki sehingga para raksasa lain pun bisa menangkap dan merantainya. Tak heran Shanks sangat dihormati di Pulau Elbaf. Pertarungan antara Shanks dan Loki 6 tahun lalu berlangsung dengan sangat sengit, walau pada akhirnya Shanks berhasil keluar sebagai pemenang. Dalam mengalahkan Loki yang memiliki tubuh tangguh, teknik pamungkas yang Shanks gunakan bukan Kamushari, melainkan teknik serangan lain yang berkali-kali lipat lebih kuat dari Kamushari. Pada masa lalu, Loki juga memiliki beberapa anak buah hebat, tak hanya para Kroco saja yang muncul dalam chapter ini. Namun, semua anak buah terkuat Loki sudah mati di tangan para kru inti bajak laut Akagami. Dari sanalah Ben Beckman mendapatkan bekas luka di wajahnya karena dia menghadapi salah satu anak buah terkuat Loki. Walau Ben Beckman bisa menang, tapi duel itu cukup merepotkan sampai meninggalkan bekas luka permanen di wajah Ben Beckman. Setelah itu, diperlihatkan Rod sudah keluar dari dalam kastil dan mulai mengejar Zoro dan kawan-kawan di jembatan. Di belakang Rod juga ada Gear dan Goldberg yang mengejarnya, sehingga keadaan menjadi kejar-kejaran yang lumayan seru. Sebenarnya, Zoro tidak mau melarikan diri, dia mau menebas para raksasa itu. Hanya saja, Usopp melarang, karena Usopp menduga bahwa para raksasa itu mungkin merupakan teman Dory dan Brogy. Jika saja Zoro tidak ditahan, maka dia tentu sudah mengalahkan semua raksasa itu. Cerita kemudian kembali lagi ke dunia bawah Elbaf, tapi di lokasi yang berbeda dengan tempat Luffy dan Loki. Seperti yang kita tahu, wilayah itu memang sangat besar dan luas. Di sana ada Hajruddin dan Stansen yang memburu rusa raksasa. Rusa itu hendak mereka gunakan untuk hidangan dalam penyambutan bajak laut topi jerami yang mereka tahu akan datang ke sana. Berpindah ke tempat lain, kelompok Robin ditampilkan. Kapal bajak laut Giant Warrior telah mencapai lautan Elbaf, sehingga para kru Luffy bisa melihat betapa megahnya pulau raksasa itu. Di kapal, Robin juga telah memangkas rambutnya dengan meminta tolong kepada Brook. Sekarang Robin terlihat mirip seperti sebelum masa time skip, juga mirip seperti saat dia masih kecil dulu. Tujuannya agar nanti dia bisa dengan mudah dikenali oleh Sal, karena Robin sudah tidak sabar untuk bertemu dengan sahabatnya itu. Namun, di tempat tinggal Sal, ada kejadian yang sangat mengkhawatirkan. Sal secara tiba-tiba tumbang di lantai dan tidak bergerak sama sekali. Ada dua alasan mengapa Sal tumbang. Pertama tentu karena masalah kesehatan.
kesempatan. Tentu kita tahu bahwa Saul pernah dibekukan oleh Kuzan pada masa lalu, dan usia Saul saat ini sudah tidak lagi muda. Jadi bukan hal aneh apabila tubuhnya kini mulai melemah. Kedua, kondisi kesehatan Saul semakin diperparah oleh ulah dari orang tertentu yang sengaja telah meracuni Saul, sehingga tubuh sang raksasa itu sudah tidak kuat menahan rasa sakit dan tumbang di tempat itu. Siapa yang meracuni Saul? Tentu dari pihak pemerintah dunia. Mereka sudah tahu bahwa Saul menyimpan literatur penting dari O'Hara, sehingga Saul harus segera dihabisi. Cara untuk menghabisi Saul pun tidak bisa terang-terangan, karena nanti bisa ketahuan oleh bangsa Elba. Jadi, memakai racun adalah cara yang paling efektif. Hanya ada 2 orang yang bisa melakukan hal seperti ini dari pihak pemerintah dunia, antara agen CP0 Elite atau salah satu kesatria suci atas perintah dari Garli. Sosok seperti Vegapunk yang mulai mempelajari rahasia dunia saja langsung dihabisi oleh pihak pemerintah dunia, apalagi Saul yang sudah tahu lebih banyak dibanding Vegapunk. Tentu percobaan pembunuhan Saul dengan racun ini sangat mungkin untuk terjadi. Untungnya Saul memiliki daya tahan tubuh di atas rata-rata, sehingga meski dalam keadaan seperti itu pun, dia masih bisa bertahan hidup. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1131. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.